Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, my student. We are going to discuss about the next chapter of narrative text. Just open your book, a passport to the word, chapter 3, page 119. Saya udah buat PowerPoint-nya. Tugasnya yang pertama adalah, bukan pertama sih ya, tugasnya buka halaman 119. Di situ ada instruksinya ya. Write a story based on the following picture in your word ya. Jadi belajar untuk menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan gambar yang ada. Oke. Judulnya adalah Woodcutter and the Golden Axe. Udah dibuka halaman 119-nya. Oke. Di situ ada making a narrative text ya. Useful time, perasa atau waktu yang untuk digunakan, dan conjunction untuk mengurut event ya. Several time of type, perasa, conjunction dipakai di dalam pembuatan narrative text. Biasanya naratif teks itu ada kata once upon a time, pada suatu hari. Oke, once upon a time. Then, di sini then, lalu. Biasanya kalau misalnya kita buka buku anak-anak, mau balik halaman selanjutnya ada then. Terus before, tahu kan before, sebelumnya. Finally, akhirnya. One night. Oke, one night atau one day atau one week. Oke, one night, pada suatu malam. One night. Oke, next. When itu artinya ketika ya. When itu ada dua artinya, ketika, tergantung penggunaannya, atau menanyakan sesuatu pada waktu ya. The next day. Lanjut aja. Oke, passwordnya, tokennya kudeta, karena lagi musim kudeta. Satu di Myanmar, yang kedua di politik Indonesia ya, nggak nyambung. Oke, lanjut. Penggunaan apostrofi. Apostrofi itu penyingkatan dari I am ke I am. Oke. Terus kepemilikan, possessive form kalau udah belajar di kelas 8. Oke. The boy's car, artinya the car of the boy, artinya mobil itu punya anak laki-laki. Lanjut. Saya mau pembuatan naratif teks ini ada tanda kutip, quotation mark. Quotation mark digunakan tanda kutip atau tanda petik untuk mengutip persis apa yang dikatakan oleh seseorang saat memparafrasakan sesuatu diucapkan orang lain. Anda tidak membutuhkan tanda kutip. Contohnya, I'm going to the store now. Ini tanda kutipnya she said. Oke. Saya mau dari situ karena pada halaman 119 itu ada gambar yang gambar dua orang. Oke, di situ harus ada quotation marknya. Jadi contohnya ada perempuan dan laki-laki. Perempuannya itu memberikan golden eggs ya, golden eggs. Oke, tanda kutipnya bisa dilihat di internet. Narrative tenses in written story. Biasanya naratif menggunakan past simple. Oke. I don't know, your previous teacher already given you explanation about the tenses or not. I don't know ya, saya nggak tahu. Yang jelas jangan takut untuk membuat kalimat karena kalian fokus grammar. Saya mau lihat nanti ya. Open ya, past simple, open, opened. Kita balik lagi. Opened, look, walk, was. Oke.
Open berarti sudah dibuka. Look sudah terlihat. Walk tergantung pemakaiannya. Past continuous ini were blowing. Past continuous itu berarti pada masa lalu masih berlaku sampai sekarang, masih bernapas gitu ya. Had left past perfect. Past perfect biasanya ada yang merubah kalimat, ada yang merubah kata atau enggak ya. Had left. Left ini dari kata leave, meninggalkan ya. Kalian bisa lihat di internet karena ini e-learning, electronic learning. Minta bantuan internet untuk menolong kalian dalam pembuatan written story. Oke. Itu aja teman-teman. Saya mau lihat tugas kalian. Tugas kalian pembuatan naratif teks ini. Saya tunggu sampai malam minggu. Untuk 3 orang pemenang ya, 3 orang terbaik, nanti fotonya saya minta, saya masukin kalender insya Allah tahun depan ya. Student of the year 3 orang dari kelas 9, 3 orang dari kelas 8 untuk reward kalian karena sudah serius dalam pengerjaan tugas ini. Silakan teman-teman sering-sering baca, karena sering-sering baca itu dapat membantu kalian dalam pengerjaan story ini. Jangan lihat internet, karena saya bakal lihat siapa yang nyolong-nyolong di internet, karena banyak ya, woodcutter and golden axe. Tapi di sini karakternya berbeda. Di sini karakternya perempuan ya, bukan laki-laki. Biasanya yang di internet itu laki-laki. Oke, selamat mengerjakan. Silakan lihat contoh-contoh dongeng yang lain. Cari dongeng-dongeng yang lebih mudah agar kalian bisa belajar bahasa Inggris lebih efektif lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.